Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jumpa lagi sahabat Pendidikan Pecahangon. Kita ketemu lagi di channel Pendidikan Pecahangon bersama saya Gunadi Widi Nurcahyo. Nah, sahabat, kali saya mengajak sahabat untuk mengambil hikmah dari suatu kisah. Kali ini kita akan mengambil kisah dari seorang tokoh yang bernama Al-Miswar bin Mahromah. Nah, sahabat Pendidikan Pecahangon, Al-Miswar bin Mahromah ini sempat hidup bersama Rasulullah. Dan ketika itu beliau masih berusia 8 tahun. Dan setelah Rasulullah wafat, Al-Miswar bin Mahromah ini juga menjadi salah satu perawi hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat Pendidikan Pecahangon, dikisahkan suatu ketika Al-Miswar bin Mahromah pernah memiliki persediaan makanan yang cukup banyak. Dan ketika itu beliau baru keluar dari masjid melaksanakan ibadah, melihat ke langit, ternyata beliau melihat awan bertanda hujan, menandai adanya musim hujan pada saat itu. Nah, ketika melihat awan tersebut, seketika hati Al-Mahromah tersebut merasa tidak suka. Jadi ada rasa tidak suka karena melihat mendung. Namun setelah beberapa saat, Al-Miswar bin Mahromah ini menyadari kesalahannya, bahwa tidak sepantasnya dia tidak menyukai datangnya hujan, karena itu adalah rahmat Allah. Nah, begitu menyadari kesalahannya, ketika kemudian Al-Miswar bin Mahromah memerintahkan untuk membawa persediaan makanannya itu ke pasar. Ya, beliau menyuruh pembantunya untuk membawa persediaan makanan tadi ke pasar. Setelah sampai di pasar, Al-Miswar bin Mahromah mengumumkan kepada orang-orang di pasar tersebut, "Wahai saudara sekalian, siapa yang ingin membeli barang-barangku, maka akan aku jual sama harganya dengan ketika aku membelinya." Al-Miswar bin Mahromah bermaksud untuk menjual lagi barangnya tanpa mengambil untung. Ya, jadi dia mengatakan harga jualnya sama dengan waktu dia beli, berarti dia tidak mengambil untung. Peristiwa ini kemudian didengar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi ketika itu di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Maka setelah Amirul Mukminin menemui Al-Miswar bin Mahromah, Sidina Umar bertanya, "Wahai Al-Miswar, kenapa engkau menjual barang-barangmu tanpa mengambil untung?" Kemudian Al-Miswar jawab, "Ya Amirul Mukminin, tadi ketika aku keluar dari masjid, aku melihat awan mendung dan terbesit di hatiku, aku tidak menyukai awan tersebut. Nah, maka karena kemudian aku menyadari bahwa itu adalah satu kesalahan, maka aku berniat untuk menjual kembali barang-barang simpananku ini tanpa mengambil untung." Jadi tujuan Al-Miswar bin Mahromah melakukan itu adalah menebus kesalahannya karena telah salah niat. Ya, hatinya telah melakukan kesalahan dengan tidak menyukai adanya awan yang merupakan pertanda hujan. Al-Miswar bin Mahromah menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tercela, karena
menyukai kehendak Allah. Karena tidak menyukai apa yang Allah kehendaki, yaitu dengan menurunkan hujan. Maka sebagai tanda penyesalannya, sebagai penebusan atas kesalahannya, maka Al-Miswar bin Makhramah melakukan perbuatan tersebut. Nah, mendengar penjelasan dari Al-Miswar bin Makhramah, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, mendengar penjelasan dari Al-Miswar bin Makhramah, Sayyidina Umar berkata, semoga Allah membalas kebaikan untukmu dan membalas kebaikan untuk kaum muslim. Nah, sahabat Pendekar Bocahangon, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwa Al-Miswar bin Makhramah memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak menyukai kehendak Allah adalah perbuatan yang tidak baik, ya, bahkan bisa dikatakan tercela. Karena tidak sepantasnya kita tidak menyukai apa yang Allah kehendaki terhadap diri kita. Sebagai hamba Allah, kita diwajibkan untuk selalu taat, selalu patuh terhadap apa yang Allah kehendaki terhadap diri kita, termasuk terhadap hujan, terhadap panas, bahkan terhadap sakit. Karena Allah memberikan kita sakit, itu juga merupakan pelajaran bagi kita. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, esensi dari ibadah itu kan untuk patuh kepada Allah. Kewajiban juga seorang hamba adalah patuh kepada Tuhannya, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang Allah kehendaki terhadap diri kita, kita harus ridho, harus patuh, harus suka dengan apa yang Allah kehendaki terhadap kita, sehingga Allah pun juga suka terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan. Suka terhadap apa yang Allah kehendaki, ini kan kata lainnya ridho. Kita ridho kepada Allah, maka Allah juga akan ridho kepada kita. Maka kalau kita mengharapkan ridho dari Allah, maka kita harus ridho dulu terhadap ketetapan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ridho Allah kalau terhadap Allah kita nggak ridho? Nah, maka sukailah, ikhlaslah apa yang Allah kehendaki terhadap diri kita, baik ataupun buruk. Karena baik menurut kita itu belum tentu baik bagi Allah, sedangkan buruk bagi kita itu juga belum tentu buruk bagi Allah. Allah yang mengetahui, kita enggak. Kita tidak sama sekali. Kita tidak tahu sama sekali. Nah, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukur, kita harus selalu ridho, kita harus suka terhadap ketetapan tersebut. Nah, ketiga sahabat, semoga kisah ini bisa bermanfaat, terutama terhadap diri saya sendiri yang menyampaikan, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah kita ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah yang berbeda, dengan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocahangon. Terima kasih sahabat telah mengikuti channel ini, dan terima kasih sahabat atas dukungan dan doanya, dan mohon doanya terus, mohon dukungannya, semoga channel Pendekar Bocahangon bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan manfaat kepada para viewer, para subscriber dimanapun berada. Saya akhiri perjumpaan pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocahangon. Kali ini kita akan belajar dari kisah seorang tokoh yang bernama Al-Miswar bin Makhramah. Namun setelah beberapa saat, Al-Makhramah bin kebalik. Oh no. Nah, setelah sampai di pasar, Al-Miswar Al-Makhramah, Al-Makhramah lagi. Nah, jadi Al-Miswar Al-Makhramah, alah ya Allah. Oh no.
Kenapa? Karena tidak sepantasnya kita telah mendukung perkembangan